Berikut daftar 16 desa di Pulau Mangoli yang masuk ke dalam wilayah konsesi 4 dari 10 perusahaan tersebut. Raja Ampat pernah jadi sorotan dunia karena kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri. Tapi sekarang, pertanyaan besarnya adalah, akankah Pulau Mangoli mengalami nasib yang lebih buruk? Dengan 10 perusahaan tambang mengantongi izin resmi dan 16 desa masuk dalam wilayah konsesi, apakah kita sedang menyaksikan awal dari kehancuran pulau ini? Pulau Mangoli, bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara, memiliki luas sekitar 227.000 hektar. Dari total itu, 84.939,85 hektar, atau hampir 40% luas daratan pulau ini kini masuk ke dalam wilayah konsesi 10 izin usaha pertambangan, IUP. Aktivitas ini tidak berada di hutan-hutan terluar, tapi justru menyasar area permukiman, kebun rakyat, dan wilayah adat. Berikut 10 perusahaan tambang biji besi di Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula. 1. PT Aneka Mineral Utama. Izin usaha produksi 5027 DPMPTSP 4 2018 luas lahan 22.935,01 hektar. Masa berlaku IUP mulai tanggal 3 April 2018 3 April 2030. Lokasi Desa Pelita Jaya. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Timur dan Kecamatan Mangoli. Komoditas eksplorasi biji besi. 2. PT Wira Bahana Perkasa Bersama. Untuk PT Wira izin usaha produksi 50214 DPMPTSP 4 2018 luas lahan produksi 1 40582 hektar. Masa berlaku IUP tanggal 10 April 2018 8 November 2030. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Timur komoditas eksplorasi biji besi. 3. PT Wira Bahana Perkasa Indah. Izin usaha produksi 50212 DPMPTSP 4 2018 luas lahan produksi 15524 hektar. Masa berlaku IUP tanggal 10 April 2018 24 November 2030. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Timur komoditas eksplorasi biji besi. 4. PT Wira Bahana Perkasa Anugrah. Izin usaha produksi 50218 DPMPTSP 4 2018 luas lahan produksi 44539 hektar. Masa berlaku IUP tanggal 10 April 2018 8 Desember 2030. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Tengah dan Mangoli Timur komoditas eksplorasi biji besi. 5. PT Wira Bahana Perkasa. Izin usaha produksi 50221 DPMPTSP 4 2018 luas lahan produksi 745309 hektar. Masa berlaku IUP tanggal 25 April 2018 27 Oktober 2030. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Selatan. Komoditas eksplorasi biji besi. 6. PT Wira Bahana Kilau Mandiri. Izin usaha produksi 50219 DPMPTS 4 2018. Luas lahan produksi 446373 hektar. Masa berlaku IUP tanggal 10 April 2018 26 Oktober 2030. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Utara. Komoditas eksplorasi biji besi. 7. PT Bintani Megah Tata Bersama. Izin usaha produksi 50230 DPMPTSP 4 2018 luas lahan produksi 72806 hektar. Masa berlaku IUP tanggal 25 April 2018 26 Oktober 2030. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Tengah. Komoditas eksplorasi biji besi. 8. PT Indo Mineral Utama Sejahtera. Izin usaha produksi 50222 DPMPTS 4 2018. Luas lahan produksi 239115 hektar. Masa berlaku IUP tanggal 25 April 2018 29 Oktober 2030. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Tengah dan Kecamatan Mangoli Utara. Komoditas eksplorasi biji besi. 9. PT Bintara Surya Nusa Jaya. Izin usaha produksi 50229 DPMPTS 4 2018. Luas lahan produksi 24955 hektar. Masa berlaku IUP tanggal 25 April 2018 26 Oktober 2030. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli. Komoditas eksplorasi biji besi. 10. PT Indotama Mineral Indonesia. Izin usaha produksi 5022 DPMPTS 2 2018. Luas lahan produksi 244481 hektar. Masa berlaku IUP tanggal 20 Februari 2018 20 Oktober 2034. Lokasi Wiyup Kecamatan Mangoli Barat. Komoditas eksplorasi biji besi. Sumber data Kalesang ID. Berikut daftar 16 desa di Pulau Mangoli yang masuk ke dalam wilayah konsesi 4 dari 10 perusahaan tersebut. PT Aneka Mineral Utama, Desa Waisakai, Desa Pelita Jaya, Desa Kawata,
Desa Naflo, Desa Waitina, adalah ibu kota Kecamatan Mangoli Timur. Desa Kramat Tidda, Desa Jere, dan Desa Mangoli adalah ibu kota Kecamatan Mangoli Tengah. PT Wirabahana Perkasa, Desa Paslal, Desa Baruakol, PT Wirabahana Kilau Mandiri, Desa Modapuhi, Desa Trans Modapuhi, dan Desa Saniahaya. PT Indotama Mineral Indonesia, Desa Buya, adalah ibu kota Kecamatan Mangoli Selatan. Desa Johor, Desa Dova, adalah ibu kota Kecamatan Mangoli Barat. Artinya, 16 desa di Pulau Mangoli sudah beririsan langsung dengan konsesi tambang resmi, berdasarkan peta IUP yang telah dikantongi sejak 2010-2014. Mari melakukan analisis perbandingan dengan Raja Ampat. Raja Ampat menjadi contoh nyata bagaimana kerusakan dapat terjadi cepat jika pengawasan lemah. Di sana, hanya satu kapal besar yang merusak 1.600 meter persegi terumbu karang, dan dunia bereaksi. Tapi di Mangoli, yang terancam adalah 85.000 hektar daratan, bukan satu titik, tapi tersebar di berbagai lokasi strategis. Raja Ampat masih punya kekuatan wisata dan mata dunia. Mangoli tidak. Jika rusak, mungkin tidak ada yang menyuarakan. Atas fakta dan data yang kami himpun, berikut 4 rekomendasi strategis. 4 rekomendasi utama bukan sekadar catatan moral. Ini adalah langkah konkret yang harus dijalankan pemerintah dan perusahaan jika ingin mencegah krisis yang lebih besar di Pulau Mangoli. 1. Audit ulang seluruh IUP aktif yang tumpang tindih dengan wilayah desa. Audit ulang berarti memeriksa ulang secara hukum, teknis, dan spasial semua IUP yang saat ini masih berlaku. Ini untuk memastikan, apakah IUP tersebut sah secara hukum? Apakah izin tersebut diberikan tanpa pelibatan warga desa? Apakah wilayah operasinya melanggar batas pemukiman, lahan produktif, atau zona konservasi? Audit wajib melibatkan lembaga independen, termasuk organisasi sipil, agar hasilnya tidak disetir kepentingan bisnis. 2. Segera revisi RT/RW Kepulauan Sula secara transparan dan partisipatif. RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah, adalah fondasi pembangunan wilayah. Jika dokumen ini salah, maka seluruh izin di atasnya cacat. Revisi RT/RW diperlukan karena banyak wilayah tambang menyerobot desa dan lahan rakyat. Belum ada pemutahiran berdasarkan kondisi sosial dan ekologis terkini. Revisi harus transparan, artinya dokumennya bisa diakses publik. Dan partisipatif, artinya warga, tokoh adat, pemuda, dan perempuan wajib dilibatkan dalam penetapannya. 3. Hentikan aktivitas pertambangan di sekitar sumber air dan permukiman. Wilayah mata air, sungai kecil, dan pemukiman padat bukan tempat yang tepat untuk tambang. Penambangan di area ini berpotensi besar menimbulkan krisis air bersih, longsor dan banjir lumpur, polusi udara, debu, dan kebisingan. Semua ini bukan sekadar risiko lingkungan. Ini adalah ancaman langsung terhadap hak hidup dan kesehatan masyarakat. 4. Wajibkan perusahaan melakukan sosialisasi ulang secara partisipatif. Banyak warga desa mengaku tidak pernah diberi informasi penuh soal izin tambang. Ada yang hanya diminta tanda tangan, tanpa tahu isi dokumen. Sosialisasi ulang harus dilakukan, dengan ketentuan. Informasi disampaikan secara terbuka dan utuh, tidak sepotong-potong. Warga diberi ruang untuk bertanya, menolak, atau memberi syarat. Hasil sosialisasi dicatat, direkam, dan disepakati bersama. Ini bukan formalitas. Ini tentang mengembalikan warga sebagai subjek pembangunan, bukan objek yang bisa dikorbankan. 4 langkah ini adalah batu ujian integritas. Apakah negara hadir untuk rakyatnya, atau hanya melayani investasi? Jika tidak dilakukan, maka peringatan ini bukan lagi prediksi, tapi naskah bencana yang sedang ditulis di depan mata kita.